Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah termasuk sombong kalau kita merasa tidak suka atau merasa risih melihat orang yang bermaksiat kepada Allah? Apabila kita menghindar dari orang seperti itu, apa salah? Saya tidak bisa mengatakan salah atau tidak. Kalau dikatakan sombong, bukan sombong jelas. Memang kalau kita melihat orang berbuat maksiat, konsekuensi iman kita harus tidak suka. Sebab orang yang suka kepada orang yang berbuat maksiat, keimanannya dipertanyakan. Tapi ketika kita merasa risih, ketika kita tidak suka, apakah konsekuensinya kita harus menjauhi dia? Belum tentu, Pak. Terkadang kita harus menyelamatkan dia dari jurang api neraka. Iya tidak? Iya. Taib, ibu yang pakai jilbab sudah berapa lama pakai jilbab? Sudah 5 tahun. Sebelum itu pakai jilbab enggak? Enggak. Alhamdulillah ibu dapat hidayah kan? Alhamdulillah. Seharusnya ibu berpikir, ini teman saya belum pakai jilbab persis kayak saya dulu. Saya berpikir gimana caranya supaya dia mau pakai jilbab. Nah, begitulah seharusnya jiwa kita, Pak. Bukan hanya karena kita sudah merasa berhijab, kita sudah rapi pakaiannya, pas ngelihat orang yang pakai jilbab, ya, kita tinggalkan, kita pelototin, bahkan kita cuekin. Jangan, Pak. Tapi lihatlah dengan pandangan kasih sayang. Kasihan ini orang, harus diselamatkan. Begitu dong. Harus diselamatkan orang ini. Gimana caranya ya supaya saya bisa menyelamatkan dia? Ya. Begitulah seharusnya. Saya harus menyelamatkan dia. Didekati, dikasih misalnya buku tentang indahnya jilbab. Digambarkan tentang keindahan jilbab, bahwa jilbab itu indah, tidak menyeramkan. Ya. Alhamdulillah dia mau pakai kerudung walaupun cuman kerudung dilipat-lipat dan gaul. Enggak apa-apa dulu deh. Yang penting dia mau pakai jilbab dulu. Begitu, Pak. Dalam berdakwah itu enggak bisa langsung kamu harus sudah seperti saya langsung, enggak mungkin. Jangan seperti itu. Jiwa seorang mukmin itu harus punya kasih sayang. Makanya Syekhul Islam mengatakan apa? Ahlus sunnah a'rafun nasi bil haqq warhamum bil khalq. Ahlus sunnah itu orang yang paling tahu kebenaran dan yang paling sayang kepada manusia. Hakikat kasih sayang itu apa, kata Ibnu Qayyim? Usaha untuk menyelamatkan saudara kita dari bahaya dan memberikan kepada dia maslahat. Iya, itu kasih sayang. Bapak ibu nggak suka sama orang nggak pakai jilbab misalnya, atau ibu nggak suka. Tapi ibu harus paham dan tahu, kalau saya selamatkan dia dari api neraka, saya dapat pahala besar di sisi Allah. Iya. Makanya kalau kita sudah dapat hidayah, yang kita pikirkan adalah bagaimana saya bisa mengajak teman saya kepada hidayah. Iya. Walau memang konsekuensi iman adalah kita tidak suka kepada orang yang berbuat maksiat. Tapi ketidaksukaan itu terkadang tidak harus diperlihatkan. Iya. Dalilnya, diantaranya dalilnya bahwa ketidaksukaan itu terkadang tidak harus diperlihatkan. Hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, bahwa ada seorang laki-laki minta izin untuk bertemu dengan Rasulullah. Namanya Uyainah bin Hisn. Dan Uyainah ini terkenal orang yang buruk akhlak. Ketika Rasulullah melihat orangnya dari kejauhan, siapa? Dilihat Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Bi'sal akhul asyirah, bi'sal ibnul asyirah. Itu orang seburuk-buruknya teman bergaul. Lalu akhirnya dia pun masuklah bertemu dengan Rasulullah. Ternyata apa? Ketika ia duduk di hadapan Rasulullah, Rasulullah tersenyum pada dia, bermanis muka kepada dia, sehingga Aisyah merasa heran. Setelah orang itu pergi, Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, kok kamu aneh sih ya Rasulullah? Ketika engkau melihat dari kejauhan, kamu malah mencaci dia, tapi ketika engkau berhadapan dengan dia, malah bermanis muka kepada dia." Nah, para ulama mengatakan ini namanya mudarah. Ini penting, Pak, penting. Ya. Terkadang kita tidak suka kepada orang yang berbuat maksiat,
tapi kita tersenyum kepada dia untuk menyelamatkan dia dari api neraka. Terkadang kita senyum kepada dia supaya dia mau kembali kepada Allah, mau simpati kepada agama yang hak. Terkadang seperti itu. Nah ini Bapak dan Ibu-ibu ya, maka dari itulah setelah kita mendapatkan hidayah, yang terpenting bagi kita adalah kita berusaha untuk menarik orang lain kepada hidayah.